Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Dari kitab Syarh Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah alladhi allafahu al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafidhahullah ta'ala. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala anna ahla sunnah wal jamaah yu'minu bi anna al-Qur'an al-Karima kalamullah ghairu makhluqin. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, perkataannya Allah Ta'ala, bukan makhluknya Allah. Hada kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatun kalamullah. Semua ini berlandaskan isi Al-Qur'an yang menyebutkan tentang hal itu, dan juga sunnah-sunnah Nabi yang menjelaskan tentang perkara ini. Benar-benar Al-Quran itu merupakan kalamnya Allah, bukan makhluk. Wa daliluhu qaulullah ta'ala fi suratin Nisa. Di antaranya dalilnya surat An-Nisa pada ayat 164, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Mana segi pendalilannya? Pendalilannya adalah bahwa Allah punya sifat berbicara. Ketika sebagian orang-orang yang sesat mengatakan Quran itu bukan kalamnya Allah, maksudnya mereka menolak Allah punya sifat berbicara. Padahal nas menjelaskan Allah benar-benar berbicara. Sebagaimana Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa secara langsung, tidak melalui perantara. Bila begitu keadaannya, maka memungkinkan dikatakan, dan memang itulah yang benar, Quran itu ucapannya Allah, kalamnya Allah Ta'ala. Di dalam surah yang lainnya, surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah mengatakan, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi summa ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Wa in, dan jika, ahadun, salah seorang minal musyrikina, di antara orang-orang musyrikin itu, istajaraka, ia meminta perlindungan denganmu, ia meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, berikan perlindungan itu kepadanya, hatta yasma'a kalamallah, sehingga ia sempat mendengarkan kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Ya, ini maksudnya bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi supaya didengar oleh dia. Kalimat ini menjelaskan bukti bahwa memang Quran itu adalah ucapannya Allah. Lalu kata Allah, summa ablighu ma'mana, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman bagi dirinya. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, demikian itu karena mereka adalah suatu kaum yang tidak mengetahui. Tidak ragu lagi bahwa memang ini menunjukkan bukti Quran adalah kalamullah. Sepakat para ulama, faman qala al-Qur'anu makhluq fa huwa jahmi. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia itu Jahmiyah.
Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Ahlus sunnah yashhadu wa ya'taqidu anna al-Qur'ana kalamullah, kitabun qaulullah ta'ala, wahyun alladhi anzalahu Allah ta'ala ala abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghairu makhluqin. Faman qala aw ittaqada anna al-Qur'ana makhluq fahuwa kafir inda ahli sunnati wal jamaati. Ahlu sunnah bersaksi dan meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan kalamnya Allah, kitabnya Allah, ucapannya Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia bukan makhluk. Dan barang siapa menyatakan dan berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dia telah kafir menurut ahlu sunnah. Dia keluar dari Islam. Lianna wahyu minallahi ta'ala wa kalamul ladzi anzalallahu ta'ala ala abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril bi lughatin arabiyyin mubin. Karena Al-Quran itu merupakan wahyu dan kalamnya Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril dengan bahasa Arab yang nyata, supaya orang mengambil pelajaran darinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, dibawa dan diturunkan melalui ruh al-amin ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberikan peringatan, dan diturunkan dengan bahasa Arab yang nyata. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-192 sampai 195. Kemudian demikian pula yang dimaksud dengan Al-Quran itu kalamullah adalah yang kita jumpai di mushaf itu dengan lafaz-lafaz berbahasa Arab yang dibaca oleh manusia, itu kalamullah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Rabbmu kepada dirimu, yaitu Al-Quran. Maka Nabi ketika membaca Al-Quran, itu yang dibaca adalah ucapannya Allah Ta'ala, bukan ucapannya Nabi. Lafaz-lafaz itulah Al-Quranul Karim. Barang siapa mengatakan bahwa ini adalah makhluk, ini saya contohkan, barang siapa mengatakan ini adalah makhluk, kita katakan kertasnya adalah makhluk, lembaran-lembarannya adalah makhluk, dibuat, dicetak oleh manusia, benar. Tapi yang dinamakan dengan Al-Quranul Karim, yang ada di dalamnya seperti dzalikal kitab la raib, alif lam mim, dzalikal kitab la raib, hamim, Toha, Yasin, dan semisalnya. Ini merupakan kalam Allah. Adapun benda yang kita pegang ini, kertasnya jelas makhluk, tidak ragu lagi. Tetapi barang siapa mengatakan bahwa ini adalah makhluk, maksudnya isi di dalamnya adalah makhluk, kafir, keluar dari Islam. Karena dia merupakan kalam Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu nafsahu 'alan nasi fil mauqifi faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada manusia pada waktu beliau melaksanakan wukuf di Arafah. Ia bersabda, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi, siapakah di antara kalian yang sudi membawa diriku untuk bisa bertemu dengan kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy ia telah menolak aku
menghalangi diriku untuk menyampaikan ucapan Rabbku. Kalam Rabbi. Kalam, ucapan. Karena sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy mereka telah menghalang-halangi diriku, menolak diriku untuk menyampaikan apa yang datang dari ucapan Rabbku. Hadis ini menjelaskan Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun fa huwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan lafaz-lafaz Al-Qur'an itu adalah makhluk, dia Jahmiyah. Wa man qala ghaira makhluqin fa huwa mubtadi'. Dan barang siapa dia mengatakan ghaira makhluk, maka dia itu adalah ahlul bid'ah. Jadi yang benar kita mengatakan lafaz-lafaz Quran ini, Quran itu maksudnya adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapannya Allah tabaraka taala. Kemudian beliau mengatakan, jika ada seorang yang mengingkari sesuatu yang datang dari Al-Quran, atau berkeyakinan bahwa ada kekurangan atau sesuatu yang perlu ditambah atau perlu dipangkas, dia juga kafir. Kalamullah ini sempurna. Faman ittaqada bi'i'tiqadi aw yatakallamu bi'i'tiqadihi anna fil Qur'ani nuqsan aw yahtaju ila ziyadatin fa huwa kafir. Siapa saja yang berkeyakinan bahwa Quran ini memiliki kekurangan, perlu ditambah, atau Al-Quran ini tidak sempurna, maka dia itu telah kafir. Imam Ibn Khuzaimah berkata, annal Qur'ana kalamullah ghairu makhlukin. Faman qala al-Qur'anu makhluk fahuwa kufrun ala Allah Ta'ala al-azimah. Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa berkata Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kufur terhadap Allah yang Maha Agung. La yuqbalu syahadatuhu. Tidak perlu diterima syahadatnya. Wa la yu'adu idza marada. Kalau dia sakit tidak perlu dijenguk. Fa idza mata lam yusallu alaihi. Seandainya dia mati atau meninggal dunia tidak perlu disolatkan. Wala yudfanu fi maqbaril mu'minin, fi maqbaril muslimin. Tidak boleh dikuburkan di pemakamannya kaum muslimin. Fa in kana hayyun, kalau dia masih dalam keadaan hidup, yustatabu, diminta taubat. Fa in taba wa illa faqutila, kalau dia taubat selesai masalahnya, sudah dianggap kaum muslimin lagi. Tapi kalau dia tidak, maka beliau mengatakan faqutila, ia dihukum dengan hukuman bunuh, hukuman mati, karena ini hukuman orang yang kafir, murtad. Dan dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, man irtadda minkum an dini faqtuluhu. Barang siapa yang dia murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, ini hukumannya hukuman mati. Dan permusuhan Ahlussunnah kepada orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah permusuhan yang sangat besar sampai yaumil qiyamah. Dan memang iblis ingin memasukkan ke dalam hati sebagian orang yang memiliki penyakit untuk meyakini bahwa Quran itu adalah makhluk. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka lebih mendahulukan akalnya. Mereka lebih mendahulukan akal mereka. Lalu beliau berkata, wal Qur'anu wajib liman qara'ahu aw fahimal Qur'ana bitafsiri kama fassarahu salafuna salih. Ay ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa tabi'ut tabi'in. Al-Quran yang kita baca ini, barang siapa membacanya dan ingin memahami isinya, maka wajib menafsirkannya menurut pemahaman orang yang dimana Quran itu diturunkan padanya. Yakni berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, di mana Nabi menyampaikannya pada para sahabat, berdasarkan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Karena isi Al-Quran ini yang sudah jelas mereka mempraktekannya ketika Quran itu diturunkan, kemudian Allah memuji mereka yang benar-benar mempraktekannya dengan benar, itulah sahabat, tidak ragu lagi. Sehingga Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat paling tahu isi Al-Quran ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah paling mengerti tentang isi Al-Quran, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat.
Karena Rasulullah diperintahkan menyampaikan isinya, tidak mungkin Nabi tidak paham isinya. Kemudian tidak mungkin para sahabat tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Nabi dalam menyampaikannya. Nah, tentu para sahabat sudah mengamalkan sesuai dengan keinginan Allah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wajib bagi kita kalau mentafsirkan Al-Quran dengan metodenya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Fala yanbaghi an yufassira al-Qur'ana bir-ra'yi. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu menggunakan logika, pakai akal semata, tidak boleh. Bal hadza qaulu 'ala Allah bighairi ilmin. Bahkan seorang yang berbicara atau menafsirkan Quran dengan akalnya saja itu sama dengan kedudukan orang yang berani berbicara atas nama Allah tanpa ilmu yang datang dari Allah Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, amma man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi. Adapun orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya saja, fa hukmuhu haram, maka hukumnya adalah haram. Di ucapan yang lainnya beliau menyebutkan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa in kana khairun faqad akhta. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, walaupun terlihat bagus, pasti keliru. Barang siapa menafsirkan Al-Quran berdasarkan akalnya saja, walaupun terlihat bagus, terlihat baik, itu pasti keliru. Karena memang Al-Quran bukan akal. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil dari sunnah juga menjelaskan bahwa akal itu tidak digunakan untuk mengalahkan isi Al-Quran. Akal itu mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita ambil sebuah contoh, jika manusia menafsirkan dengan akal, nanti akan berbeda dengan apa yang ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah kalian dan minumlah kalian di malam bulan Ramadan itu sampai nyata bagi kalian bisa membedakan benang putih yang terletak di antara benang hitam. Lihat, ada seorang sahabat memahami ayat ini dengan akalnya. Dia kemudian mengira bahwa yang dimaksud ayat ini cari benang hitam dicampur benang putih. Ia pun letakkan di bawah bantalnya. Setiap bangun tidur dilihat masih hitam, karena memang di masa itu tidak ada lampu seperti ini, Pak. Masih tidak kelihatan benang putihnya. Tidur lagi. Dan dia tidak tidak segera untuk mengerjakan sholat malam atau ingin mengerjakan sholat subuh atau makan sahur. Kemudian dia bangun tidur lagi, menjumpai masih sama, sampai terdengar suara adzan. Maka dia belum sempat melakukan makan sahur, dia belum sempat untuk sholat malam. Dia pun pergi ke masjid. Selesai sholat subuh, dia bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan firman Allah, makan dan minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan benang putih di antara benang hitam. Baru Nabi menjelaskan, minal fajri, itu tanda tentang datangnya sholat subuh, maksudnya adalah fajar. Kalau kamu sudah bisa melihat di ufuk itu warna merah, kemerah-merahan di antara warna hitam gelap, itu tandanya masuk waktu sholat subuh. Lihat Nabi menafsirkannya dengan wahyu tentu saja. Dan itu menunjukkan ketika seseorang berusaha menafsirkannya dengan ayat, dengan akalnya, dia akan menyimpang, dia akan keliru. Dan banyak contoh yang lainnya lagi. Saya ambil contoh satu lagi, misalnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang memahami firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Lalu mereka berkata, kalau begitu kedudukan laki-laki dan perempuan sama saja. Akhirnya menggunakan ayat ini untuk mendukung pemikiran mereka yang dikenal dengan persamaan gender. Lalu perempuan menuntut hak seperti laki-laki dan semisalnya, menggunakan ayat ini. Lalu kata mereka yang penting bertakwa. Dia lupa seharusnya ayat ditafsirkan dengan ayat walaysad dzakaru kal unsa. Ada ayat yang lain yang mengatakan enggak sama laki-laki dengan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
Tunggulah suatu kaum kehinaan dan kebinasaan ketika dia menyerahkan urusannya kepada para wanita. Maka tidak sama laki-laki dengan perempuan. Yang mesti Quran itu ditafsirkan dengan ayat, ditafsirkan dengan sunnah, ditafsirkan dengan perbuatan para sahabat, ditafsirkan dengan perkataan yang difahami oleh para ulama. Fahamlah kita termasuk kekeliruan pada hari ini. Sebagian orang berani mengajarkan tafsir, ternyata terjemahnya. Maksudnya dia berani menafsirkan Al-Quran dengan sebab membaca terjemah dari Quran itu. Dia tidak bisa baca Quran. Dia tidak mengerti bahasa Arab. Dia tidak mempelajari asbabun nuzul. Dia tidak memahami ucapan para ulama. Dia tidak pernah membuka kitab-kitab hadis karena tidak bisa bahasa Arab. Dia tidak pernah membaca perjalanan para sahabat. Lalu dia menafsirkan Al-Quran. Maka celaka dirinya. Pasti dirinya akan tersesat. Karena rahimakumullah, kita jumpai berapa banyak pada hari ini tanpa sadar sebagian orang membaca terjemah. Yang terjemah itu sendiri kadang-kadang jauh dari makna yang sesungguhnya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya telah sampaikan kepada Anda. Misalnya Allah menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekallah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Ada yang menerjemahkannya dan tetap kekallah pahala yang datang dari Rabbmu. Padahal maknanya wajah, bukan pahala. Diterjemahkan pahala. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Mereka menerjemahkan makna kedua tangan dengan kekuatan. Bahkan kekuatannya Allah terbentang luas. Seolah-olah baik, tapi keliru. Nah, sebagian orang juga menafsirkan makna jilbab misalnya. Ayyubnina min jalabibihinna, agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Maka jilbab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maknanya kerudung. Lalu orang menganggap bahwa yang namanya jilbab itu ya pakai kerudung. Jadi kalau ada wanita udah pakai kerudung penutup kepala, kata mereka sudah berjilbab. Padahal makna jilbab itu menyeluruh. Jilbab itu maknanya sesuatu yang menutupi seluruh auratnya. Seluruh bagian aurat para wanita yang ditutupi dengannya, maka penutupnya itu disebut dengan jilbab. Berarti keseluruhannya. Ya kerudungnya, ya baju yang digunakan menutupinya, ya kaos kakinya, lengkap semuanya itu. Semua kesatuannya dalam syariat disebut dengan jilbab. Nah, ketika kita menafsirkannya dengan menggunakan secara bahasa saja lalu pakai akal, yang terjadi pada hari ini Bapak. Wanita pakai kerudung, dikatakan sudah pakai jilbab, keluar pakai lengan pendek. Pakai lengan pendek keluar, padahal lengan ini bagian daripada aurat. Kalau kata mereka sudah berjilbab Ustaz. Itu bukan berjilbab, itu berkerudung. Lalu dipahami makna jilbab itu kerudung. Ada sebagian wanita-wanita muslimah keluar dari rumah mereka pakai penutup ini, apa namanya Pak? Yang banyak dijumpai itu orang tua itu biasanya pakai kayak topi itu. Yang penting kan nutup rambut Ustaz. Itu bukan jilbab. Dalam Islam bukan jilbab. Atau manusia sudah pakai jilbab bagus besar, kerudung yang besar maksud saya, lalu pakai baju panjang besar bagus, tapi kemudian keluar nggak pakai kaos kaki, kakinya kelihatan, mata kakinya kelihatan. Padahal itu juga aurat yang harus ditutupi oleh wanita. Nasihat buat bapak, diberitahukan istri-istrinya dan anak-anak wanitanya, nggak boleh belanja keluar, belanja di depan rumah ada tukang sayur laki-laki, dia nggak pakai kaos kaki, kakinya kelihatan. Yang penting tutup kerudung kepala dengan kerudung. Salah. Ini karena sebab apa? Menafsirkan Quran hanya semata-mata dengan akalnya, dengan berbekal dengan terjemahan saja. Dan berapa banyak Bapak orang-orang menafsirkan Quran dengan akal mereka lalu menyebabkan kebinasaan buat dirinya dan orang lain. Ayat yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kalau diterjemahkan bebas, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka itu kafir. Anda jumpai pada hari ini berapa banyak sekarang pemuda-pemuda yang gampang mengkafirkan. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Oh, Indonesia hukumnya Undang-Undang Dasar 45, pakai Pancasila, bukan Quran, bukan Sunnah. Kafir pemerintahnya, presidennya kafir, menteri-menterinya dikafirkan, semua yang kerja di pemerintahan dikafirkan, orang yang dekat-dekat dengan pemerintahan dikafirkan. Dan saya menyaksikan ini Bapak. Pemuda datang ke rumah saya karena sebab saya datang ke rumah tetangga saya, dia melihat saya yang bekerja di pemerintahan, bekerja di pegawai negeri gitu. Sepulang dari sana dia datang kepada saya lalu dia mengatakan, "Ustaz,
apakah Anda tidak tahu si fulan itu kerja di pemerintahan, makanannya haram? Saya kaget. Loh, kenapa haram? Ini kan pemerintahan kafir. Loh, kalau begitu tetangga saya ini apa kafir? Kata dia kafir. Loh, kalau begitu saya ikut dekat-dekat dengan mereka apakah kafir? Ya, kalau ustaz enggak tobat kafir juga, kata dia. Ya haula wala quwwata, gampang sekali. Lalu saya katakan, maaf karena kebetulan ayahnya seorang guru yang sudah diangkat menjadi apa? Pegawai negeri. Lalu saya katakan, bagaimana dengan ayah kamu yang sudah bekerja di pemerintahnya sebagai guru pegawai negeri? Kan sudah pensiun, Ustaz. Dapat pensiun enggak? Iya. Dari mana? Pemerintah. Kafir enggak? Oh iya ya, kafir juga kalau begitu. Itu benar Pak, dia mengatakan begitu, kafir juga. Insyaallah la quwwata illa billah. Begitu gampangnya dia mengkafirkan orang. Itu karena apa? Menafsirkan Quran dengan terjemahan. Dengan nakalnya, bahasa Arabnya nggak ngerti. Ucapan para ulama banyak yang belum dia pahami. Ulama aja nggak ada yang seperti itu. Nah, makanya saudara kaum muslimin, penting sekali kaum muslimin memahami Al-Quran, tafsirnya dengan kalam Allah. Maka Syekhul Islam berkata, Quran itu ditafsirkan dengan Quran, ayat ditafsirkan dengan ayat. Bila tidak dijumpai ayat pada ayat, maka ditafsirkan ayat itu dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran Karim, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak berdiri menunaikan salat, maka cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku-sikunya. Wamsau biruusikum, kepala, usaplah kepala kalian. Wa arjulikum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai dua mata kakinya. Lihat, dalam Quran tidak diterangkan wajah itu mana, bagian wajah itu mana, apakah ini saja ataukah dari bagian mana? Sunnah yang menjelaskan. Baik, dimaksud dengan wajah tempat tumbuhnya rambut yang atas sampai batasnya di jenggot, lalu di antara dua telinga. Inilah yang disebut dengan wajah. Maka kita cuci bagian ini. Nah, sebagian orang menganggap di bawah ini termasuk wajah. Maka ada orang bersulit-sulit mencuci pula bagian bawahnya ini, kecuali berjenggot. Maka disunnahkan dia memasukkan air di bawah jenggotnya, lalu dia menyela-nyela jenggotnya itu, yang jenggotnya tebal. Kalau kayak saya ini Bapak cuma 5 atau 9, ya enggak perlu. Seperti ini enggak. Contoh yang lainnya, Allah mengatakan biruusikum, usap kepala kalian. Kepala yang mana? Karena makna bi kalau cuma sekedar pakai bahasa Arab, makna bi bisa bermakna litab'id, sebagian. Maka Anda lihat ada orang yang mencuci kepala, mengusap kepala cuma di ujungnya saja. Dan itu banyak. Ternyata Nas menyebutkan bahwa Nabi itu mengusap dari depan sampai belakang, kemudian ke depan lagi, berarti seluruh kepala. Ayat itu mesti ditafsirkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa arjulikum, dan kaki kalian sampai mata kakinya. Ila ka'bain, ka'bain banyak dalam bahasa Arab maknanya. Ka'bain itu bisa bermakna punuk kakinya. Ka'bain bisa bermakna bagian putih yang mengelilingi kaki. Ka'bain bisa bermakna tulang yang menonjol. Ternyata dalam hadis maksudnya adalah tulang yang menonjol, bukan yang dua tadi itu. Perlu dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh pakai akal kita sendiri. Nah, ikhwati rahimani. Kalau seandainya kita jumpai dalam ayat, sudah kita tafsir dengan ayat, kemudian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat prakteknya bagaimana para sahabat. Termasuk ayat yang tadi itu, wa man lam yakum bima anzala fa ulaika humul kafir. Ibnu Abbas mengatakan, bukanlah kekafiran di dalam ayat ini seperti yang kalian sangkakan, keluar dari Islam, bukan, tapi di sini maksudnya kufur kecil, kufur amali. Kufur yang kecil, kecuali dia meyakini, menganggap bahwa Quran tidak pantas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Quran sunnah kalau dibandingkan dengan Pancasila lebih baik Pancasila. Misalnya begitu, setelah ditegakkan hujah, ditegakkan nasihat, dia sadar bahwa yang dia lakukan itu salah, tetap saja dia lakukan, baru dihukumi kafir. Itu pun yang menghukuminya bukan kita. Orang yang kemarin sore baru belajar, orang yang baru bisa bahasa Arab, ana nahnu, anta antum antum. Orang yang baru bisa membaca Al-Quranul Karim, alif lam mim dzalikal kitab. Tidak. Kita sampaikan kepada para ulama bagaimana menurut para ulama tentang mereka. Begitu sikap kehati-hatian kita. Bagaimana para sahabat mempraktekkan isinya. Nah, kalau ini sudah kita dapati semuanya, lalu kita jelaskan gimana maksud para ulama. Bagaimana maksud perkara ini dari Quran, dari sunnah oleh para sahabat melalui penjelasan-penjelasan para ulama kita. Maksudnya tatbiknya, penerapannya kayak apa.
Ayat Quran menjelaskan orang mencuri itu dipotong tangan, nggak perlu tafsir yang jelimet lagi, jelas sudah. Sunnah Nabi menjelaskan bahwasanya orang yang mencuri dipotong tangan. Sahabat-sahabat Nabi mempraktekkan kalau ada orang mencuri didatangkan kepada Umar dipotong tangannya. Sekarang tatbiknya di negeri kita, apakah ini memungkinkan? Ini perlu penjelasan para ulama, Bapak. Nggak boleh langsung kita, ini kita mau tafsirkan ini, kemudian kita amalkan ini. Ketemu pencuri di tengah jalan, ditangkap, dipotong sendiri tangannya. Lalu kata mereka, ini mengamalkan firman Allah, Ustaz. Hadis Nabi, ya nggak boleh. Dalam prakteknya ternyata hukuman itu haknya siapa? Menghukum itu haknya pemerintah. Ustaz, pemerintahnya nggak melaksanakan itu bagi mereka dosa-dosa mereka. Apa yang membuat berat bagi kita? Ada lagi sebagian yang mereka mengatakan melihat orang mencuri didiamkan. Dan ini saya saksikan, Bapak. Saya tahu Ustaz si fulan mencuri, saya melihat dengan dua mata saya, dengan 3 orang teman saya, tapi saya tidak mau menangkap mereka. Saya tanya kenapa? Untuk apa juga ditangkap? Toh dibawa ke Pak Polisi, hukumnya bukan hukum Islam katanya. Nanti paling dihukum 3 bulan, ya udah biar aja. Nanti saya jadi ikut-ikut tidak berhukum dengan hukum Allah. Coba lihat, Pak, dia tidak mempraktekkan bagaimana nasihat para ulama. Padahal dalam kaidah Islam ada kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari sebuah kerusakan itu didahulukan daripada mendapatkan beberapa kemaslahatan. Kadang-kadang suatu perkara yang kondisinya sangat darurat, perkara yang tadinya haram bisa menjadi mubah. Coba kalau setiap pencuri nggak ditangkap dengan alasan pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Allah, percuma diserahkan kepada pemerintah, kepada Pak Polisi misalnya begitu, menurut pendapat, akhirnya orang semua jadi pencuri nanti. Orang mencuri seenaknya saja, kerusakan merajalela. Orang berbuat zina seenaknya saja. Orang berbuat lacur seenaknya saja. Orang korupsi seenaknya saja. Sekarang yang ada adalah hukum ini. Ini kondisi yang darurat, serahkan kepada mereka. Kan begitu Islam menjelaskan. Nah, kalau kita mempelajarinya melalui penjelasan para ulama, kita akan paham Islam ini seperti apa. Tidak prematur dan tidak sekedar semangat yang kemudian justru menjerumuskan mereka. Nah, demikian Bapak Saudara kaum muslimin rahimani wallah tentang iman kepada Al-Qur'anul Karim, itulah kalam Allah. Kita tambahkan sedikit. Pasal berikutnya al-iman bi rusulillahi tabaraka wa taala, beriman kepada rasul-rasulnya Allah taala. Mengimani rasul-rasulnya Allah taala, dan rasul ini banyak. Beda antara nabi dan rasul. Sebagian ulama menyebutkan nabi, risalah itu datang kepadanya untuknya, tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada selainnya. Tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada selainnya. Sedangkan rasul, maka dia diwajibkan untuk menyampaikan kepada selain dirinya. Tapi sebagian ulama lagi menafsirkan, nabi dan rasul sama-sama diwajibkan menyampaikan risalah. Manusia yang bukan nabi saja diwajibkan menyampaikan dakwah. Kita ini diwajibkan berdakwah sebatas kemampuan kita tentu Bapak. Yang kita mampu dan kita ketahui tentang Islam, kita diwajibkan menyampaikannya. Enggak boleh menyembunyikan ilmu, apapun resikonya. Lalu kata para ulama, kalau begitu enggak mungkin nabi tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Syekh Albani berkata, bedanya nabi dan rasul, adapun nabi itu melanjutkan risalah-risalah yang sebelumnya, melanjutkan risalah-risalah nabi yang datang sebelumnya tanpa ada penambahan atau penyempurnaan. Sedangkan rasul, dia datang dengan membawa risalah, menyempurnakan risalah yang datang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kemudian hadirin rahimani wa beda yang kedua adalah setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi dia adalah rasul. Dari sini kita bisa mengambil hikmah firman Allah yang berbunyi, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu seorang ayah angkat lelaki di antara kalian, akan tetapi dia itu adalah penutup, akan tetapi dialah utusannya Allah dan penutup para nabi. Dia adalah utusannya Allah dan penutup para nabi. Ketika Allah mengatakan penutup para nabi, berarti tidak mungkin lagi ada apa? Nabi. Kalau enggak mungkin ada nabi, pasti tidak mungkin ada rasul, tidak mungkin. Nah, ikhwati rahimanillah.
Dan ini perlu diluruskan. Di keyakinan pada sebagian kaum yang mengatakan Rasul tetap ada, atau mereka mengatakan Nabi tetap ada sampai yaumil qiyamah, seperti keyakinannya orang-orang Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah dengan alasan mereka cuma gampang. Saya sudah terangkan pada pertemuan sebelumnya. Mereka berkata, pasti orang Ahmadiyah itu kan berkata, apa kira-kira tugas malaikat Jibril? Kita akan menjawab, menyampaikan wahyu. Maka mereka berkata, ya kalau begitu jelas, gampang. Kalau seandainya kenabian terputus, berarti kan sekarang malaikat Jibril ngapain, kata mereka. Malaikat Jibril ngapain? Coba lihat, dia pakai akal. Kita katakan kepada mereka, agama ini bukan akal. Law kana ad-dinu bi ra'yi lakana asfalu minal khufi ahaqu ayyumsah. Aul ayyumsahu. Kalau seandainya agama ini ukurannya pakai akal, telapak sepatu lebih pantas untuk dibersihkan dibandingkan bagian atasnya ketika bersuci. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kita katakan, ada enggak para sahabat yang berkeyakinan seperti kamu, bertanya seperti pertanyaanmu? Apa tugas malaikat Jibril nantinya Rasulullah setelah kamu? Enggak ada. Kalau begitu pertanyaanmu pertanyaan yang batil. Keyakinan yang kamu lakukan tidak pernah diyakini oleh para sahabat. Mengapa kamu meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh generasi yang datang, yang mereka disebut oleh Nabi dengan disebut oleh Allah dengan kaum muslimin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dua, Allah tidak ditanya. Allah tidak ditanya apa tugas malaikat Jibril setelah ini ya Allah, tidak. Kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bertanya dengan pertanyaan seperti itu sebenarnya syubhat yang keluar dari bisikan iblis dalam hati mereka. Makanya Hafizah Rahimah ini perlu diluruskan, tidak ada lagi nabi. Sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh kaum muslimin, ulama ahlus sunnah, ulama kaum muslimin sepakat Ahmadiyah itu bukan Islam. Ahmadiyah bukan agama Islam. Yani agama Ahmadiyah namanya, agama Qadian. Mereka menjadi dua jenis agama. Satu namanya Lahore, satu namanya Qadian. Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Dua-duanya sesat. Qadianiyah kafir hukumnya karena meyakini ada nabi. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Lahore, dia mengatakan tidak ada nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itulah Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi belum keluar, sama-sama sesatnya, setali 3 uang. Wallahu taala alam bisawab. Ini pemerintah mesti, mereka yang punya kekuasaan mesti tidak boleh membiarkan ini, karena ini merusak keyakinan Ahmadi, ini merusak. Di antara keyakinan Ahmadiyah melarang jihad fisabilillah. Karena memang Ahmadiyah ini sejarahnya dia muncul di masa India itu dijajah oleh Inggris. Lalu ada perlawanan dari kaum muslimin yang ada di India itu. Dan ini yang tidak bisa ditaklukkan oleh mereka. Lalu mereka membuat sebuah pemikiran yang merusak kaum muslimin. Mengangkat seorang yang dianggap nabi, dikultuskan, lalu manusia menjadi berpecah belah. Terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin sendiri ketika itu. Kaum muslimin yang dibodohi oleh keyakinannya Inggris. Akhirnya berkembang, maka Anda lihat pusat Ahmadiyah sekarang di mana Bapak? Di Inggris. Di London, dibiarkan tumbuh subur karena memang saudara kandung mereka. Tidak mungkin dibunuh saudara kandungnya. Itu kenyataannya. Ya kalau di negeri kita nggak boleh dibiarkan. Diperangi, dilawan dengan hujjah. Dengan ilmu maksud saya. Wallahu taala alam bisawab. Terakhir, Rasul yang pertama adalah Nuh. Sedangkan nabi yang pertama adalah Adam alaihissalam. Nabi yang pertama adalah Adam alaihissalam, maka dia disebut dengan Abul Anbiya. Abun Nas, bapaknya manusia. Kemudian Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Dalilnya firman Allah surah An-Nisa, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu hai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi yang datang sesudah Nuh. Ini ayat menjelaskan Nuh nabi yang pertama, Rasul yang pertama. Apa yang bisa kita ambil faedah sebagai penutup pembahasan ini? Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Berarti sebelum diutusnya Nuh Bapak, kaum ini, manusia ini mereka bertauhid. Sejak zamannya Nabi Adam sampai di zamannya Nuh, sebelum Nuh ini diutus, kaum muslimin bertauhid. Manusia bertauhid maksud saya, tidak melakukan kesyirikan.
Kesyirikan terjadi di kaumnya Nuh, dikarenakan mereka membuat patung-patungnya orang soleh. Waddan, Suwa'an, Yaghusa, Ya'uqa, Nasra. Ini nama orang soleh. 5 nama ini nama orang soleh yang dulu mereka mengajarkan tauhid. Kemudian setan datang membisiki pengikutnya ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, supaya mengenang jasanya, dia diharuskan mensucikan tempat di mana mereka biasa duduk. Kalau kita ya inilah Pak ya, bekas-bekasnya itu disucikan, dibuat tempat tertentu, dikultuskan. Kemudian setan datang lagi pada generasi yang sesudahnya, suruh membuat gambar-gambarnya. Kan nanti lupa kalau nggak digambar, nggak bisa mengagungkan. Akhirnya dibuat gambarnya. Kemudian generasi yang berikutnya datang lagi, setan mengatakan jangan gambarnya, patungnya. Jadilah patungnya. Patungnya. Awalnya cuma sekedar mengenang. Ketika generasi ini sudah meninggal dunia, datang generasi yang berikutnya, mulai mereka bertakarub kepada Allah melalui patung-patung ini. Ketika mau minta sama Allah, nggak langsung kepada Allah, lewat patung-patung ini. Dianggap itu patungnya orang soleh. Nanti orang soleh mendengar akan sampaikan kepada Allah Ta'ala. Pada puncaknya akhirnya mereka menyembah patung-patung itu. Allah mengutus Nuh. Nah, ternyata jejak-jejak dakwahnya iblis ini mulai tampak juga di negeri kita, Pak. Mulai kelihatan juga. Kita jumpai orang-orang soleh meninggal dunia mulai dikultuskan, bekas tempat duduknya dikasih kain putih, dikasih bunga-bunga. Mulai muncul di masjidnya dikasih fotonya, di toko-toko ada apa? Foto-foto mereka, di rumah-rumah mereka ada foto-foto mereka. Nanti mulai naik lagi kalau sholat di sampingnya, di samping foto itu supaya lebih khusyuk, lebih meresap dalam hatinya. Kalau berdoa memandang fotonya itu supaya dikabulkan oleh Allah. Apa bedanya dengan mereka kalau begitu? Mirip. Wadah. Nah, saya itu saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjumpai pada diri manusia sudah mulai ada kerusakan, Allah utus orang rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu ada seorang utusan, tugas mereka menyeru sembahlah Allah, jauhilah oleh kalian taghut, yaitu murnikan tauhid. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang Rasulullah ini pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.